Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat advokat, hari ini itu kita akan menuju Polda. Jadi di Polda nanti kita akan coba koordinasi, karena nanti mungkin dan waktu dekat ini kita akan memasukkan laporan terkait dengan dugaan penggelapan dan penipuan dari salah satu perusahaan. Tapi nanti kita coba dulu koordinasi dengan pihak Polda, karena pentingnya itu koordinasi agar supaya pada saat nanti menjalani proses laporan kita itu terbantukan dengan komunikasi di awal. Jadi kita coba untuk membicarakan dulu, kita diskusikan dulu dengan kepolisian, karena mereka juga kan termasuk mitra kita ya. Nanti mitra kita ke Polda DIY berkoordinasi, yang mudah-mudahan lah ya, karena di sana memang kita sudah sering bertemu dengan teman-teman di Polda untuk koordinasi terkait dengan beberapa perkara yang pernah kita ajukan dan kita laporkan. Hari ini ada dua sih agendanya. Pertama konsultasi itu, yang kedua terkait dengan ada pelaporan yang kita masukkan sekitar 1 bulan yang lalu, itu terkait dengan kekerasan terhadap anak. Ini Polda juga, jadi sekali jalan dua urusan yang kita selesaikan untuk hari ini. Oke, kita siap-siap dulu. Semoga hari ini berjalan lancar ya. Nanti saya akan coba nanti meliput di Polda DIY ya, gimana suasana dan keadaan. Oke, nanti kita ketemu lagi. Sekarang udah tiba di Polda ya, Polda DIY. Ikuti aja sana. Ikuti aja itu kan, iseng di parkiran itu. Ini ada apel nggak ya Polda ya? Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasukan siapa? Ini pelapor bukan? Bukan kayaknya, bukan bagian dari kita. Jadi tadi kita sudah berkoordinasi dengan pihak penyidik dalam hal perencanaan ke depan. Kita akan melakukan pelaporan di Polda, dan sekarang agendanya sudah selesai dan pendampingan untuk kasus anak juga sudah. Sekarang kita kembali ke rutinitas selanjutnya. Oke. Mana Pak advokat tadi? Ada komunikasi dengan penyidik? Oh ya, komunikasi lancar. Insya Allah dalam waktu dekat, kalau memang tidak ada etikat baik dari si calon terlapor, kita proses ya, karena indikasi unsur Memenuhi. kemungkinan sudah cukup memenuhi unsur tindak pidananya. Tadi kita sudah berkoordinasi, dan memang dari gelar singkat dari penyidik dan teman-teman polisi yang tadi piket itu, perbuatannya itu ya memang ada unsur, tapi kan lagi-lagi kita tidak bisa menyatakan bahwa itu suatu tindak pidana sebelum berjalannya proses. Jadi kita tunggu nanti prosesnya, kemudian kita lihat perkembangannya, karena kita sudah membangun komunikasi. Oke. Nah, ini masih di Polda nih, di Polda DIY. Nah, sekarang kita mengarah balik. Kita lanjut aktivitas selanjutnya. Hari ini itu kita ada rapat tim yang dibentuk dalam penanganan kasus dugaan penipuan juga ini. Tapi hari ini kita coba rapat dulu dengan tim, membentuk tim
kemudian nanti bagaimana hasilnya, kemungkinan akan ditindaklanjutnya juga itu ditindaklanjutinya kemungkinan 2 minggu lagi lah, satu-satu dulu karena hari ini laporannya terlalu banyak masuk. Oke sahabat advokat, sampai di sini dulu. Ini ruang SPKT-nya, jadi kalau ke Polda di sana melapor, di sini SPKT-nya, kemudian ke unit, nah di bagian depannya itu. Sekarang kita menuju pulang. Oke? Kemudian api. Untuk hari ini aktivitasnya sampai dengan sekarang jam berapa nih? 14.10. Sudah selesai. Kita ini lagi mau rapat secara internal pembentukan tim karena rencana ada pelaporan juga satunya lagi dugaan penipuan ya. Nah ini kita pulang, kita ketemu dengan tim. Tadi kita tidak sempat video dengan penyidik kriminal umum Polda DIY, karena di dalam itu kita rapat secara terbatas, hanya kuasa-kuasa dengan para penyidik saja untuk menyampaikan gelar perkaranya dan kemudian hasil penyelidikan maupun penyidikannya. Jadi kita nanti lanjut lagi pada laporan selanjutnya. Kalau memang jadi melapor, kita sudah akan mempersiapkan. Oke? Jadi setelah berkomunikasi dengan penyidik dan kita tadi rapat bersama penyidik menyampaikan beberapa hambatan dalam hal pengungkapan dugaan tindak pidana anak. Nah, memang kesulitannya di situ karena kadang-kadang tindakan pidana terhadap anak itu lemahnya itu pada saksi. Tapi kita doakanlah semoga masalah ini atau tindak pidana itu bisa terungkap. Kita juga berharap keadilan buat si korban bisa diperoleh gitu, karena kasihan ya, karena masih muda dan masih sekolah gitu. Tapi untuk detailnya perkaranya kita tidak bisa menyebutkan karena memang sifat dari kasus anak, hukum keluarga atau KDRT itu kadang-kadang memang tertutup sifatnya, karena itu bersifat rumah tangga atau anak di bawah umur itu ada perlindungannya sehingga tidak bisa diinformasikan. Tapi aktivitas hari ini di Polda berjalan dengan lancar. 2 laporan ya gitu. Tadi sekaligus sebagai korban dan selaku korban penipuan juga. Jadi dua kasus yang berbeda dalam satu tempat di Polda kita laporkan sekaligus jalan. Ya, semoga semua berjalan dengan kira-kira. Dari konsultasi atau sharing dengan penyidik yang piket tadi itu, dia punya keyakinan ya bahwa perbuatan itu memang ada unsur. Tapi kita juga tidak bisa langsung menuding bahwa dia adalah pelaku ya, karena itu kan harus melalui proses. Jadi juga disampaikan juga ya kepada sahabat hukum ketika ada suatu dugaan tindak pidana itu, ya tidak langsung, ini kita kan menganut sistem, jadi kita menganut asas praduga tak bersalah. Sebelum seseorang itu dinyatakan oleh pengadilan atau proses hukum yang memiliki kekuatan hukum diputuskan oleh pengadilan yang bersalah, maka orang tersebut belum bisa dinyatakan bersalah walaupun perbuatannya memang ada kelihatan memenuhi unsur misalnya. Tapi itu karena kita menganut sistem asas tersebut, jadi harus dibuktikan dulu melalui proses-proses yang yang sah menurut hukum. Makanya ketika ada suatu tindakan pidana atau dugaan tindak pidana, jangan langsung oh iya memang dia kayak gitu. Itu tidak boleh. Nanti kita bisa dilaporkan. Kita bisa laporkan pencemaran nama baik, karena banyak yang terjadi seperti itu. Sebelum diungkap kepolisian dia sudah memastikan menuduh orang dan sebagainya. Walaupun memang realitanya kejadian itu dilakukan, tapi kita tidak boleh karena ada asas praduga tak bersalah tadi itu. Sebelum ada proses, sebelum diputus oleh pengadilan, dia belum bisa dinyatakan pelaku yang kita tuduhkan tersebut atau tindakan pidananya tersebut. Gimana Pak Roni? Ya, memang proses hukum harus seperti itu. Bukan kita ini ya menyepelekan, dia itu
memang jelas melakukan tindak pidana, tapi ya, ingat itu manusia biar bagaimanapun kan, perbuatannya yang akan kita hukum, bukan manusianya gitu. Jadi makanya asas yang praduga tidak bersalah itu harus kita junjung tinggi ya, karena kita menghargai manusianya, sosoknya ya. Kalau perbuatannya ya itu tinggal nanti dibuktikan saja, seperti begitu. Jadi begitulah nasihat dari Mas Advokat untuk sahabat hukum, agar supaya kita selalu terjaga dalam hal pelaporan, lapor balik, karena banyak kan itu lapor balik. Jadi mungkin sahabat hukum, hari ini aktivitas kita, nanti kita lanjut lagi di video-video berikutnya. Lagi-lagi saya menghimbau atau menyampaikan kepada masyarakat, sekiranya apabila ada permasalahan hukum, sebelum melakukan suatu tindakan hukum, ada baiknya berkonsultasi dulu agar tidak salah atau keliru dalam bertindak, karena semua ada konsekuensinya. Jadi kalau memang ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin dibahas, atau ada satu topik yang mungkin menurut sahabat hukum ini perlu untuk dibahas, silakan ditulis di komentar. Nanti kita akan terus mencoba untuk terus berbenah ya dalam membuat video-video ini. Ya, kita kan ini berusaha untuk bagaimana caranya lah di sela-sela aktivitas kita bisa berbagi, walaupun itu memang tidak sepenuhnya utuh seperti orang kuliah atau membaca buku, tapi ini cuma sekilas, tapi pada intinya mungkin begitu ya Mas Ron. Iya. Oke, salam keadilan, enggak, salam